Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Oke guys, hari ini gue bakal ngelanjutin buat ngebahas salah satu playlist yang cukup banyak di request sama kalian semua, yaitu penampakan hantu-hantu Jepang. Dan kita udah sampai di part 2, so buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu, linknya gue taruh di bawah. Nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Ada dua orang ghost hunter dari Jepang yang doi cerita kalau doi itu didatengin sama seorang makelar properti. Si makelar ini cerita ke mereka kalau doi itu punya sebuah properti yang sulit banget untuk dijual. Bahkan si pemiliknya atau ownernya itu udah desperate banget, udah putus asa banget buat ngejual rumah ini. Dulunya rumah itu sempat ditempatin sama sekeluarga, tapi tiba-tiba mereka itu kayak menghilang secara misterius di tahun 2013. Bahkan barang-barang mereka itu masih ada lengkap di dalam rumah itu. Si pemiliknya ini sendiri juga nggak berani buat masuk ke dalam rumah itu. Jadi doi itu minta kedua orang ghost hunter ini buat masuk ke situ dan ngecek situasinya. Tapi sebelum mereka masuk, si ownernya ini sempat pesen kalau misalkan mereka itu masuk atau keluar dari ruangan yang ada di dalam rumah itu, jangan lupa buat nutup pintunya. Mereka juga nggak paham alasannya kenapa, jadi ya mereka ngelakuin aja apa yang diminta sama ownernya. 開けて通ったらそのドアは必ず閉めるということは絶対守ってくれっていうことだったので、ちょっと待ってこうやって今ここから開けて入ったと、このドアを必ず閉める。でもなんでなんだ。ほらもう全部開いてるもん。確かにすっごい本当物が何。Seperti yang kalian lihat ya, setiap kali mereka masuk atau keluar dari sebuah ruangan, mereka selalu nutup pintu. Tapi justru mereka itu nemuin banyak banget pintu lemari yang kayak kebuka setengah gitu guys. Jadi sama sekali nggak sesuai sama apa yang diomongin sama ownernya. Dan yang lebih anehnya lagi, di video yang barusan, mereka itu sama sekali nggak sadar kalau ada sebuah penampakan. Coba deh sekarang gue pengen kalian perhatiin ke sisi kanan video. Di balik rak yang digantung banyak baju, di situ kelihatan ada sepasang kaki yang berdiri di situ guys. Dan dua orang ghost hunter ini sama sekali nggak notice sama penampakan yang barusan. Penampakannya itu menurut gue cukup jelas, walaupun agak gelap. Dan gak lama setelah kejadian yang tadi, mereka itu ngedengar ada suara lonceng. 聞こえるよね。もう絶対聞こえてるよね。聞こえてる。リンっていうのはなんつうの、鐘というか、そう。あの音だよね。あの音。確実に。ちょっと戻るか。いや別に何も変わったとかはないけど、違和感を覚えることが1個あって、扉をさ開けたら閉じるようにっていうことを僕らきつくお願いされたんじゃないですか。にもかかわらず、押し入れだとか、引き戸が半開きだな、逆に。あでもさっきもそうか。そこも全部。Persis pas salah satu ghost hunter ini masuk ke ruang sembahyang itu dan doi nutup pintunya, di samping pintu itu lagi-lagi ada sebuah penampakan sepasang kaki, tapi kali ini deket banget sama mereka. Dan lebih anehnya lagi,
Beberapa detik sebelum mereka masuk ke dalam ruangan itu, kameranya sempat nyorot ke sudut yang sama. Dan di situ sama sekali nggak ada apa-apa. Kosong. Selain itu, pintu yang tadinya udah ditutup tiba-tiba bisa ngebuka sendiri. Hitam. Video yang kedua ini super creepy dan sulit banget untuk dijelaskan. So, ada seorang pria yang iseng naik ke sebuah kuil malam-malam. Dan pastinya karena udah malam, di situ udah nggak ada orang. Apalagi pas video ini diambil, itu lagi musim salju guys. Doi ngerekam perjalanannya mulai dari naik anak tangga sampai ke atas kuil. Tapi pas baru naik anak tangga aja, udah ada sosok yang kerekam di kamera. Kalian bisa lihat ya, di ujung tangga, di situ ada sebuah sosok berwarna putih yang kayak lewat persis di depan orang ini. Tapi karena itu di ujung tangga, jadi agak kecil guys. Begitu Doi naik sampai ke atas kuil, Doi lihat sekitar, di situ sama sekali nggak ada orang, nggak ada siapapun. Tapi di momen inilah justru terekam sebuah kejadian yang menurut gua aneh banget. Coba deh perhatiin tumpukan salju yang ada di depan orang ini. Di situ tiba-tiba muncul jejak langkah kaki. Seolah kayak ada orang yang berjalan di situ. Tapi sama sekali nggak ada wujudnya. So, video ini menurut gua sulit banget buat dijelasin sama akal sehat. Gimana ceritanya ada jejak langkah kaki di atas salju tapi sama sekali nggak ada orangnya. So, gua yakin banget kalau video ini bukan video settingan. Kalaupun video ini settingan, gimana cara bikinnya? Tangan. Video yang ketiga ini direkam oleh sebuah keluarga yang lagi liburan di Disneyland Jepang. Nah, mereka keliling di situ sambil ngerekam. Biasalah ya buat dokumentasi liburan pribadi. Sebenarnya pas mereka di situ, mereka tuh sama sekali nggak ngeliat ada yang aneh. Tapi pas mereka pulang dari situ dan mereka lihat-lihat lagi rekaman video yang tadi, mereka baru sadar ada yang aneh pas mereka lagi ngerekam sebuah kapal yang lewat di atas sungai. Coba deh, sekarang gua pengen kalian perhatiin video yang ini baik-baik. Mungkin di antara kalian masih banyak yang bingung, penampakannya yang mana bang? Coba deh sekarang gua pengen kalian perhatiin ke arah rerumputan yang ada di tengah video. Kalau gua zoom dan gua perhatiin baik-baik, di tengah-tengah video di situ ada sebuah tangan berwarna pucat yang tiba-tiba muncul dari dalam semak-semak rerumputan itu. Tangannya tuh warnanya pucat banget dan kayak keabu-abuan guys. Bukan kayak tangan orang normal. Ada yang bilang ah mungkin aja itu tukang kebunnya di Disneyland yang lagi ngerapiin rumput-rumput yang ada di situ. Tapi menurut gua kayaknya bukan deh. Dan orangnya sama sekali nggak kelihatan juga. Gua juga nggak tahu sih yang tadi itu prank, settingan, atau video editan. Tapi ini creepy banget sih menurut gua. Apartemen. So, ada dua orang cowok yang kayaknya iseng banget masuk ke dalam komplek apartemen yang udah ditinggalkan. Jadi apartemennya itu udah kosong dan sama sekali nggak ada penghuninya. Jadi buat masuk ke situ mereka harus loncat pagar. Mereka kepo banget sama sebuah rumor yang katanya ada sebuah pintu di lantai 5 apartemen itu yang nggak dikunci. Dan katanya kalau ada orang yang ngebuka pintu yang tadi, orang itu bakal mengalami kutukan.
Tapi mereka ini justru nggak percaya dan pengen ngebuktiin kebenarannya. Di tengah-tengah video tiba-tiba ada sebuah sosok yang terekam ada di seberang gedung dari apartemen ini. Di gedung seberang tiba-tiba ada sebuah refleksi bayangan hitam yang kayak gerak lumayan cepat menurut gua. Seolah kayak ada orang yang lagi jalan di koridor apartemen itu. Padahal apartemen ini udah kosong dan sama sekali nggak ada penghuninya. Sosok yang tadi itu sama sekali nggak kelihatan wujudnya, tapi cuman ada refleksi bayangannya aja yang nempel ke tembok. Ya walaupun masih bisa aja yang tadi itu memang orang beneran, misalkan petugas security yang memang ditugaskan buat ngejaga apartemen ini, atau jangan-jangan yang tadi itu emang bener sebuah penampakan. Lagi-lagi ada dua orang cowok yang kayaknya iseng banget. Mungkin doi mau bikin konten atau apa, datang ke sebuah jembatan yang terkenal sangat angker. Jembatan itu dikenal sangat angker sama warga lokal karena banyak banget orang yang udah bunuh diri loncat dari atas jembatan itu. Bahkan saking seringnya orang bunuh diri di situ, jembatannya itu sampai dipagar tinggi banget guys, supaya orang nggak bisa loncat. Mereka sempat muter-muter, ngobrol-ngobrol, bikin video, dan foto-foto di atas jembatan yang tadi. Tapi pas mereka cek lagi hasil fotonya, tiba-tiba ada yang aneh. ギリ出るかまだ映るけどあんま何してんのかななんとなくおなんか映ってるいや、別に何も。趣味してるいや、見ない方がいい。なんでいや、趣味してるしちょっと待ってやばくないないよ。顔映っても、そうなんだよ。これはやったら顔とか映った。それだけ。ちょっと待ってちょっと待ってねどういうこと帰ろう。 Doi itu difotoin temennya beberapa kali. Tapi tiba-tiba di salah satu fotonya ada foto Doi yang sama sekali nggak ada kepalanya. Cuman kelihatan bajunya, tapi nggak ada kepalanya. Bukan karena gelap atau apapun itu. Hampir semua bagian tubuhnya itu kelihatan jelas guys. Cuman wajahnya ini aja yang tiba-tiba ngilang. Banyak yang bilang, mungkin aja yang tadi itu fotonya diedit. Yes, menurut gua emang bisa banget sih. Bisa banget foto kayak beginian itu diedit guys. Tinggal diilangin aja kepalanya. Pakai Photoshop atau mungkin sekarang aplikasi di HP juga udah canggih-canggih. Tapi pastinya buat ngedit foto kayak gini, itu butuh waktu dan gak instan. Tapi di video yang tadi kalian bisa lihat sendiri ya. Beberapa detik habis difoto, hasil fotonya kepalanya udah gak ada. So gimana nih menurut kalian? Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.